Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami. Kali ini kami akan membahas soal latihan tes potensi skolastik yang biasa disingkat soal TPS untuk UTBK. Khususnya tahun ini ya, tahun yang cantik nih, 2020. Apa itu? Nah, eh, ini bukan soal yang akan muncul di soal UTBK nanti. Ini hanya soal latihan yang kemungkinan mendekati sama. Ya, kalaupun sama itu peluangnya sangat kecil. Jadi, kami tidak ingin eh, bilang jika ini soal yang akan muncul nanti, gitu ya. Kami nggak mau bohong, karena kami juga nggak tahu nanti soalnya tipenya kayak apa. Cuma, tujuan dibuatnya video ini adalah supaya teman-teman dapat memahami bagaimana sih menyelesaikan soal tipe kayak gini. Semakin banyak teman-teman menyelesaikan soal tipe kayak gini, maka nanti teman-teman akan semakin pusing. Oh ya, maksud kami adalah maka teman-teman akan semakin paham dan semakin cepat untuk menyelesaikan soal tipe kayak gini nanti. Kuncinya cuma itu teman-teman. Kemudian sengaja kami bagi soal TPS ini supaya teman-teman bisa fokus. Jadi yang akan kita bahas ini adalah pola bilangannya. Nah, pola bilangannya itu bukan pola bilangan yang kayak soal-soal sebelumnya sudah kami upload, tapi ini bilangannya ada di dalam kotak segitiga kayak gitu. Nah, itu banyak banget yang pesan masuk ke kami, dikasih foto gitu ya soal Kak ini gimana menyelesaikannya, Min ini gimana. Nah, oleh sebab itu semua soal itu kami kumpulkan, kemudian kami ubah angkanya teman-teman supaya tidak sama ya. Nah, jadi nanti bisa kita bahas sama-sama di video ini. Oke? Nah, sebelumnya kami selalu mengingatkan teman-teman untuk follow akun kami ya. Jadi jangan hanya ditonton tapi juga di-like dan ikuti kami di IG, di Line, di Facebook dan juga di YouTube. Ingat, di video ini kami hanya menampilkan full di YouTube. Nah, di IG kami akan cuma menampilkan cuma 1 menit ya, nggak akan banyak-banyak supaya nanti teman-teman buka kami di YouTube. Gitu maksudnya. Tapi jangan lupa di like ya, dan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komen saja, nggak apa-apa. Yuk kita langsung mulai soal yang ke-1. Nah ini dia teman-teman, sebuah bilangan-bilangan yang ada di dalam segitiga. Nah kami jelaskan dulu ketentuannya ya yang biasa dipakai. Jadi begini teman, apapun bentuknya, jawaban hasil bilangan yang kalian otak-atik. Jadi ini sebetulnya bilangannya kalian kalikan, kalian tambah atau yang lainnya. Nanti ada hasilnya. Nah, hasilnya itu nanti itu biasanya letaknya di posisi paling atas atau di posisi paling bawah ataupun di tengah-tengah. Itu biasanya teman-teman. Kebetulan ini di atas kan nggak ada bilangannya ya, adanya di tengah dan juga di bawah. Nah, biasanya jawaban itu kalau nggak di atas, tengah, ya bawah. Tapi biasanya memang di tengah. Itu ketentuan yang ke-1. Tapi bisa juga kita menentukan apakah hasilnya itu melalui yang ditanyakan. Ditanyakan itu M, yang letaknya ada di tengah. Maka hasil pasti nanti letaknya juga di tengah. Jadi 2 sama 3 ini adalah hasilnya. Jadi nggak usah teman-teman ikut dikali dijumlah begitu. Jadi nanti yang teman-teman hitung ya ini 3 3 3 dengan yang di bawah ini. 7 5 sama 4 kalian otak-atik. Tapi yang di tengah ini nggak usah diotak-atik karena itu adalah hasilnya. Ingat ya, itu biasanya. Tapi tidak semua soal hasilnya itu nggak diotak-atik. Tidak semuanya, tapi kebanyakan memang hasil itu tidak ikut di otak-atik. Oke ya. Kemudian di sini ada 3 segitiga. Semakin banyak, bukan semakin banyak ya. Biasanya yang diketahui itu kalau nggak 2, ini segitiga contohnya. Kalau nggak 2 segitiga ya 3 segitiga. Jadi kalau nggak 2 bangun ya 3 bangun. Semakin banyak bangunnya,
itu teman-teman akan semakin mudah untuk menyelesaikan soalnya. Jadi ini ada 3 segitiga, pasti ini gampang menyelesaikannya. Beda jika diketahui hanya 2 segitiga saja. Itu nanti lebih susah. Jadi semakin banyak bangun yang diketahui, nanti semakin mudah untuk menyelesaikannya. Tapi, semakin banyak bilangan yang diketahui, nanti semakin susah menyelesaikan, teman-teman. Ini ada 4 bilangan. Ya sama satu hasil, maka tinggal ada 3 bilangan ya, yang akan kita otak-atik. Semakin banyak bilangan yang diketahui, maka akan semakin susah menyelesaikannya. Karena nanti banyak angka, banyak bilangan yang mesti kita otak-atik. Jadi semakin banyak kemungkinan, lebih susah lagi. Ya, cuma itu sih. Jadi ini bukan hafalan, ini hanya bagaimana teman-teman bisa mengotak-atik bilangan-bilangan ini supaya ada kaitannya, supaya ada polanya. Itu saja sebetulnya ya. Jadi semakin banyak latihan, maka semakin bisa. Oke, kita langsung saja nih. Nah, gimana sih menyelesaikan soal ini? Tadi ketentuannya kalau hasil itu kalau nggak di atas, tengah ya bawah. Biasanya. Atau kita bisa lihat yang ditanyakan apa M letaknya di tengah, maka pasti M ini adalah hasilnya. Jadi angka yang di tengah, semua angka yang di tengah ini, itu selalu hasilnya. Nggak mungkin hasilnya yang segitiga ke satu hasilnya 2. Segitiga yang kedua hasilnya di bawah deh, 4 gitu, nggak mungkin. Biasanya di posisi yang sama. Yuk, kita otak-atik yuk. Di sini ada angka 3, ada angka 3, yang bawah ada angka 3 juga. Kita otak-atik supaya hasilnya 2. Bisa jadi ada banyak kemungkinan, tapi bisa jadi kemungkinan cuma 1 ataupun 2. Kita coba. Oke. Kita bagi dulu deh misalkan ya. 3 dibagi 3, 1. 1 sama 3 nih. Jadi yang ini 3 dibagi 3 kan 1. Ini kita coba dulu ya, 1. Kemudian 1 sama 3 selisihnya 2. Oh, bisa jadi itu. Nah, kalau ini dibagi, ini juga dibagi. 7 dibagi 5. Wih, nggak pas. Maka penyelesaian yang ke satu ini bukan dibagi. Nah, coba. Ini kita tambah. 3 ditambah 3 hasilnya 6. Supaya 2 otomatis 6 dibagi 3 dong. Hasilnya adalah 2. Oh, memenuhi. Kita pakai langkah yang sama nih teman-teman. Ini untung saja yang diketahui ada 2 segitiga sebelumnya ya. Ada 3 segitiga, 2-nya ini untuk mencoba-coba yang kita temukan tadi. Jadi kalau betul ya udah kita pakai. Kalau salah ya kita lihat kemungkinan yang lain gitu ya. Jadi ditambah dulu. 7 ditambah 5, 12. Tadi kan dibagi ya, ditambah kemudian dibagi. Ditambah kemudian dibagi. Oke. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Oh, ini pas juga. Oleh sebab itu kita sepakat angkanya itu kita tambah kemudian kita bagi. Nah, yang ini juga sama. 4 ditambah 6 yaitu 10. 10 dibagi 5 adalah 2. Maka M-nya dapat 2. Nah, begitu teman-teman menyelesaikannya. Jadi kita cuma melihat kaitannya. Pola-pola ini, bilangan-bilangan ini kita kaitkan sehingga membentuk suatu kaitan. Waduh, banyak kaitan ya. Membentuk pola yang hasilnya itu letaknya di tengah. Gitu kebetulan. Gampang ya, jadi semakin banyak teman-teman latihan soal, maka akan semakin cepat. Tapi ingat ya, tidak semua yang bentuknya segitiga itu tambah sama bagi hasilnya. Nggak semua bentuk segitiga itu bentuk ditambah kemudian dibagi. Enggak ya, jadi beda-beda. Nah, maka jangan langsung, ya pokoknya kalau nggak ditambah bagi kali gitu. Mungkin pangkat juga ada gitu. Yuk, kita lanjut soal yang kedua. Nah, ini dia. Nah, ini teman-teman kalau sekalian mau nyoba, teman-teman silahkan video ini di-post gitu ya, supaya teman-teman sambil di-post sambil langsung nyoba-nyoba. Nanti dicek jawabannya sama atau beda dengan jawaban saya. Yuk. Nah, yang ini nih. Kita lihat jawaban yang ditanyakan titik-titik. Letaknya ada di tengah. Maka yang di tengah ini adalah hasilnya. Gitu ya. Cuma ini kita apakan nanti nggak tahu. Nah, ini ada angka 5, ada angka 3, dan ada angka 7 nih di bangun yang ke-1 nih. Nah, kita otak-atik supaya apa? Supaya hasilnya 5.
Ternyata teman-teman, ini soal yang unik. Jadi ini kalau teman-teman hitung pun misalkan nih, teman-teman hitungnya begini. 5 sama 7. Selisihnya 2. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Oh, itu mungkin. Mungkin ya, selisih kemudian ditambah. Kemudian 8 sama 6. Selisihnya 2. 2 ditambah 4, 8. Oh, nggak pas. Jadi bukan di selisih sama ditambah. Jadi bukan itu. Oke. Itu gitu teman-teman. Jadi pasti teman-teman banyak nyobanya. Nggak mungkin langsung dapet. Ya kalau langsung dapet ya bagus ya. Bukan saya mendoakan jelek, tapi biasanya dicoba-coba dulu. Ternyata ini menyelesaikannya kita kali ini teman-teman. 5 dikali 7 adalah 35. Nah ini fungsi 3 untuk apa? Nah ini, 3 kemudian 5. 35. Pas kan? 8 dikali 6, 48. Ya ini, 48. Nah, 7 dikali 8, yaitu 56. Yaitu di sini 5 dan di bawah pasti 6. Maka jawabannya yang C. Ternyata kaitannya, hubungannya kayak gitu teman-teman. Jadi masih hati-hati ya. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Kayaknya soal ketiga nih. Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik bawah ini adalah, nah ini dia. Ini ada 3 bangun, jadi menguntungkan ya. Tapi di sini bilangannya ada 5. Bandingin dengan bilangan yang tadi nih teman-teman. Coba ya, saya buka yang soal kedua. Di sini ada 4 bilangan yang diketahui tiap bangunnya. Di sini ada 5. Semakin banyak bilangan yang diketahui, maka semakin sulit juga untuk menyelesaikannya. Semakin sulit ini. Oke, kita lihat nih bagaimana hubungannya supaya menghasilkan 4. Karena ini yang ditanyakan itu yang di tengah, maka tengah ini adalah hasilnya ya. Biasanya hasil itu nggak ikut di otak-atik gitu maksudnya. Yuk, kita cek nih. 3 tambah 1, 4, 5 tambah 8 yaitu 13. Oh, nggak ada kaitan dengan 4 ya. 13 sama 4. 4 bawahnya selisihnya 3. 4 sama 3 juga nggak ada. 3 kali 1, 3. Nggak ada juga. Nah, ternyata kalau dengan sebelahnya nggak ada hubungannya, dengan bawahnya, atas bawah nggak ada hubungannya, maka coba kita silangkan teman-teman. Ternyata 3 dikali 8 itu adalah 24. Kemudian 5 ditambah 1 itu adalah 6. Supaya hasilnya 4, kita bagi. Oh, ternyata sesulit itu ya, sesulit itu. Jadi ketentuannya adalah 3 dikali 8 ini ya, dibagi 5 ditambah 1. Nah, kemungkinan begini. Kita cek lagi nih di bangun yang kedua. 7 dikali ya, dikali 9 itu adalah 63. Dibagi kotak tambah kotak, kotak yang ini nih. 15 ditambah 6 yaitu 21 sama dengan 3. Pas nih. Oleh sebab itu yang ini juga sama. 6 dikali 5 adalah 30 dibagi 12 ditambah 3 yaitu 15. Hasilnya adalah apakah ini? 2. Iya. Kita jawabannya 2 teman-teman. Jadi semakin susah ya kalau yang diketahui banyak. Karena ini peluangnya bisa kita ngitungnya 3 sama 1, 3 sama 5, 3 sama 8. Ini ada banyak sekali kemungkinan. Nah, itu dia yang tadi kami bilang. Semakin banyak bilangan yang diketahui, itu semakin susah malah. Tapi semakin banyak bangun yang diketahui, maka akan semakin gampang. Karena banyak, karena kita bisa neliti-neliti, kita bisa mencoba-coba, mencocokkan. Oke, bisa ya soal yang ketiga. Oke, kita lanjut soal yang ke
4. Nah, ini dia. Soal yang keempat. 5, 12, 3, 3. Nah, bentuknya apa ini ya? Wah, ini maksudnya bentuknya mungkin kayak tabung ya. Kalau dibuat digunting-gunting gitu jadi tabung, kayaknya begitu. Oke. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah X-nya. Oke, itu yang di bawah ya. Jadi, kemudian hasilnya di bawah. Biasanya yang diketahui itu nggak ikut dihitung. Tuh. Jadi yang di bawah ini nggak ikut dihitung biasanya. Tapi kan bisa jadi juga ikut dihitung, tapi biasanya nggak. Ya, kita cek yuk. Nah, kalau ada pola kayak gini, ini sangat apa ya? Sangat sangat nggak mungkin kayaknya ya. Itu kalau 5 kita hitung dengan 12. Nah, itulah fungsinya bangun itu kan yang beda itu biasanya nggak dihitung. Masa 5 sama 12 itu biasanya nggak ya, nggak kayak gitu. Jadi ya kalaupun mau dihitung ya 5 sama 3, 12 sama 3. Nah, 7 sama 4, 14 sama 14. Biasanya begitu. Biasanya. Karena itulah fungsinya bilangan ini diletakkan ke dalam sebuah bangun. Kayak gini juga sama ya. Tuh, 3 nggak ada dikaitkan dengan 4. 3 sama 1 ataupun sama 5 yang di samping-samping. Nah, yang ini sama-sama kotak ya. Nggak masalah ya. Tapi kalau yang ini ada yang bulat, ada yang kotak. Jadi sesuai bangunnya biasanya ya. Oke. Ternyata menyelesaikannya 5 kita kalikan dengan 3. Itu adalah 15. Dan 15 itu sama. 12 ditambah 3. Nih, 12 tambah 3, 15 juga. Pas ya? Emang iya sih? Nah, kita cek dengan bangun yang kedua gitu. 7 dikali 4 adalah 28. Apakah 28 itu 14 ditambah 14? Iya, sama. 28. Nah, kayak gitu teman-teman. Yo, 9 dikali 2, 18. Nah, supaya 18, maka 12 ditambah X. X-nya mesti, kan 18 ya. X-nya mesti 6. Supaya 18 kan hasilnya. Jawabannya yang B. Tuh. Jadi begitu teman-teman, kita selesaikan sesuai logis aja ya. Masa ya 5 dihitung sama 12 gitu. Nah, begitu. Oke, kita lanjut soal yang kelima. Tapi ini biasanya ya, karena sudah suka-suka yang bikin soal nanti di UTBK. Ya, dia gimana polanya dia membuat ya. Yang penting kita sap-sap, tapi biasanya kayak gitu. Oke, nah kalau kayak gini, yang ditanyakan yang di atas nih, maka ke atas ini adalah hasilnya. Kebanyakan kemungkinannya memang nggak ikut di otak-atik. Kemungkinannya. Dan biasanya. Oke, bilangan yang tepat. Waduh, ini ada saking semangatnya ya. Bilangan yang tepat untuk mengisi ini yangnya hilangin satu lah ya. Yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah, nah, gimana teman-teman? Untuk menyelesaikannya, ingat ya, biasanya memang nggak kepake hasilnya itu, tapi biasa juga hasilnya juga ikut dihitung. Jadi nggak mutlak, nggak ada yang mutlak di dunia ini teman-teman. Yo, ini ada 3, 4, 5. Oh, jangan-jangan 3, 4, 5. Yang ini 5, 8, 17. Oh, nggak ada kaitannya. Betul ya, nggak ada kaitannya. Nah, kemudian kita cek nih. 4 ditambah 5 itu 9. Kalau saya tambah. Hasilnya adalah 9. Nah, 3. 3 supaya jadi 9 dikali 3 ataupun 3 pangkat 2, 9. Bisa dikalikan 3, bisa dipangkat 2. Kita cek ya. Yang ini kita tambah misalkan 8 tambah 17 yaitu 25 ya. 25 adalah 5 pangkat 2. Nah, jadi ada polanya teman-teman. Jadi yang bawah ini kita tambah, kemudian hasilnya itu sama dengan pangkat 2-nya yang atas. Kan gitu polanya. Betul ya. Maka yang ini juga kita tambah nih.
21 tambah 28 adalah 49. Maka di atas pasti hasilnya adalah iya 7. Karena 7 pangkat 2 itu 49. Ya, begitulah. Polanya segitiga ya. Memang biasanya segitiga suka banget nongol kali ya. Oke, kita lanjut soal yang ke-6. Nah, kali ini soal ke-6 sampai nanti ada 9 soal ya. Soal ke-6 sampai 9 nanti ini yang diketahui cuma ada 2 bangun. Hati-hati. Kayak yang kami katakan tadi, semakin sedikit bangun yang diketahui, maka akan semakin susah ngitungnya gitu. Karena kita masih butuh pas mengotak-atiknya. Yuk, yang ini yuk. Yang tanyakan adalah X yang atas. Kalau kita lihat sekilas 3, 4. 3, 4. Tuh, 3 dikali 4 dibagi 2. Nah, tapi 2 kan nggak ada ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba. 3 kali 4 kan 12 bagi 2, 6. Mungkin itu jawabannya. Kita kalikan ini. 6 dikali 8 adalah 6 kali 8 apa tuh? 48. Dibagi 2, 24. Tapi nggak ada di sini. Oh, jadi bukan itu kaitannya. Nah, kalau teman-teman bingung, gini clue-nya teman-teman. Sebelumnya teman-teman ngecek dulu aja. Jadi di sini 3, di sini 6. Oh, mungkin 2 kali lipatnya nih. Di sini 4, di sini 8. Oh, 2 kali lipatnya juga. Oleh sebab itu, kalau di sini 6, maka di sini adalah 12. Jadi kadang kaitannya itu bukan di dalam bilangannya, di dalam bangunnya, tapi kaitannya dengan bangun yang lain. Contoh ini ada 2 segitiga, ternyata kaitannya ada di 2 segitiga itu. Sesuai posisinya. Ternyata tiap posisinya ini dikalikan 2. Beda kan dengan soal-soal yang sebelumnya? Nah, itu dia. Maka kalau teman-teman nanti semakin banyak latihan soal kayak gini, pasti semakin bisa. Semakin kebuka wawasannya gitu ya. Oke, yuk kita lanjut lagi. Soal yang ke-7. Nah, ini dia ada 2 lagi. Jadi ini udah 2 bangun nih. Yang ditanyakan itu adalah M. Letaknya ke posisinya di tengah. Itu adalah hasilnya ya. Nah, gimana menyelesaikannya? Ya sama, kita kali tambah bagi. Nah, kalau kita kali, kita tambah bagi. Ini kalau 7 dikalikan 12 itu udah banyak banget. Nggak mungkin lah ya. Kalaupun dibagi, misalkan 12 dibagi 3 itu 4. 4 sama 7 nggak ada kaitan dengan 33. Nah, tapi kita bisa menghitungnya begini. 7 sama 3 kita kali. Hasilnya adalah 21. 21 kita tambah dengan 12. Hasilnya adalah 33. Bisa ya? Tambah dulu nih. Jadi ditambah 7, dikali dulu. 7 dikali 3, 21. 21 tambah 12. Sama dengan ini. 9 dikali 6 adalah 54. Maka 54 ditambah 11. Hasilnya adalah 65. Ada nih. Ya, memang agak susah ya kalau bangunnya cuma 2 sedikit. Tapi kalau ada 3 lebih gampang. Oke, gampang ya ini ya. Yuk, kita lanjut soal ke-8. Nah, ini ada 5 bilangan lagi yang diketahui. Nah, ini udah bilangannya ada 5 yang diketahui. Tadi susah ya, semakin banyak bilangan yang diketahui. Dan bangunnya cuma ada 2 lagi. Lebih susah lagi. Oke, nggak apa-apa. Tapi gimana pun juga kita pasti bisa. Yuk, di sini M adalah hasilnya. Kita kait-kaitkan nih. Nah, kita otak-atik supaya hasilnya 25 nih. Bilangan 6, 8, 7 sama 4. Coba nih. 6 dikali 4, 24. 7 dikali 8, 56. 24 sama 56 nggak ada ya, nggak ada kaitannya. Jadi menyilang nggak ada. Kalau ditambah 6 ditambah 4, 10. 8 ditambah 7 adalah 15. Ditambahkan 25. Ini pas 25. Oh ya,
Kalau ditambah juga kita nggak masalah ya, ditambah mau nambahkannya gimana juga bisa sih. 6 ditambah 8, 14, ditambah 7 ditambah 4, 11. 14 tambah 11 juga 25. Jadi kalau ditambahkan sama aja. Mau pakai pola yang manapun bisa ya. Nanti ditambah semua teman-teman. Yo, 3 ditambah 1, saya ngilang aja ya. Maka 3 tambah 1, 4. Ditambah 5 tambah 6 adalah 11. Pas kan? Hasilnya adalah 15. Ada jawabannya. Oke. Nah, kita lanjut. Soal 9. Nah, yuk teman-teman. Khusus yang tahun ini ya, yang kalian lulus tahun ini, semoga tetap semangat pokoknya ya. Walaupun nggak ada UN, di ijazah kalian juga nggak ada nilai UN. Tapi nggak apa-apa lah ya, nggak masalah. Nah, tenang teman-teman. Minimal teman-teman sudah menikmati UN di SD sama di SMP ya. Di SMA nggak apa-apa. Jadi ijazahnya nggak sama, nggak ada UN-nya nggak apa-apa. Yo, ini soal 9 kita lanjut. Soal 9. Nah, ini bentuknya lucu juga nih. Di sini ada X, di sini ada 7. Itu adalah hasilnya. Oke, kita otak-atik yuk angka 6, 5, sama 3 supaya hasilnya 7. Kalau di sebelahan 6 sama 5, kemudian ada 3-nya juga kayaknya di otak-atik juga nggak akan 7 ya. 5 kali 3, 15, minus 6 juga nggak 7. 9. Oke. Nah, ternyata langkahnya, nah ini nih, ternyata 6 dibagi 3 itu adalah 2. 2 ditambah 5 adalah 7. Nah, itu dibagi langsung ditambah. 8 dibagi 2 adalah 4. 6 tambah 4 hasilnya adalah 10. Nah, maka jawabannya di sini adalah 10, teman-teman. Ya, 9 soal sudah selesai. Nah, gimana teman-teman? Ada bayangan ya untuk menyelesaikan soal tipe kayak gini? Oke, nah nanti kalau teman-teman masih membutuhkan soal latihan lagi tipe kayak gini, silahkan DM, like juga ya. Jadi nanti semakin banyak like-nya, nanti kami akan semakin semangat untuk membuat soal ini di bagian yang kedua. Jadi soal 10 dan 10 ke atas lah ya. Nanti akan kami buat lanjutannya. Tapi ingat ya, yang like-nya banyak pokoknya. Oke? Nah, kami ingatkan lagi teman-teman untuk follow kami di IG ya. Jangan lupa loh ini. Kemudian di Line, di Facebook, dan juga di YouTube. Supaya kami selalu semangat menampilkan video-video tentang matematika, pembahasan soal, tips-tips, atau yang lainnya. Maka jangan lupa teman-teman ikuti kami di YouTube. Dan jangan lupa like dan komennya. Oke? Nah, ini adalah ending videonya. Asik. Jangan lupa teman-teman untuk jaga kesehatan. Kita doakan semoga wabah COVID-19 ini cepat hilang di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya. Nah, dan untuk teman-teman kelas 12 tahun ini yang tidak sempat mencicipi UN, nggak masalah. Yang penting teman-teman fokus untuk latihan UTBK. Kami doakan supaya teman-teman bisa lolos pada tes UTBK nanti. Oke, sekian video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.